Oi semuanya, halo apa kabar? Kembali lagi nih di channel saya. Jadi mumpung saya lagi residensi, saya mau jelasin apa itu residensi seni. Saya sekarang ini lagi residensi di Glasgow, Skotlandia. Saya bakal tinggal di sini 3 minggu. Ini minggu kedua. Jadi ini minggu tengah hari terakhir saya tinggal di sini. Mumpung saya lagi di sini, saya mau cerita dan mau jelasin sih apa itu residensi seni, dan mungkin teman-teman bisa juga cek apakah teman-teman bisa ikutan atau enggak, atau mau ikutan atau penasaran atau gimana, karena video-video saya berikutnya setelah ini akan cerita tentang apa sih residensi dan pengalaman-pengalaman saya selama residensi di beberapa tempat. Jadi residensi adalah sebuah kegiatan sementara dalam jangka waktu tertentu untuk seorang seniman mengerjakan sebuah proyek atau mengembangkan ide yang baru. Biasanya program residensi seni itu memberikan kesempatan bagi seniman untuk bekerja dan hidup di luar lingkungan sehari-harinya. Dalam program ini disediakan waktu untuk refleksikan diri, untuk meneliti atau menciptakan hal yang baru. Kurang lebih seperti itu. Dan di dalam residensi seni, seniman dapat mengalami lingkungan yang baru, seperti yang tadi dibilang, budaya yang berbeda, dan juga mencoba hal-hal yang baru yang berhubungan dengan karyanya, sehingga bisa berpengaruh buat karirnya dan juga karya-karya berikutnya. Sederhananya, residensi itu sebuah program untuk seniman untuk mencoba hal yang baru di tempat yang baru. Kenapa penting? Nah, menurut saya, karena biasanya kalau kita bekerja terus di satu tempat dan lingkungan yang sama, kita tuh cenderung jadi nyaman dan sulit untuk bereksperimen, karena sederhananya bukan gak mau, tapi gak ada waktu untuk bereksperimen, karena kita cuman mengulang dan mengulang. Jadi residensi ini kita dikasih tempat untuk mencoba hal yang baru atau mengembangkan karya yang sebelumnya, dan juga akhirnya hasil eksperimen ini juga bisa menjadikan sebuah pengalaman yang baru buat seniman yang akan mendukung kembali lagi ke karir senimannya atau karya-karyanya. Nah, lewat residensi ini juga kita bisa ketemu orang-orang baru dari latar belakang yang berbeda. Kenapa penting? Karena orang-orang yang baru ini atau orang-orang yang dari latar belakang berbeda dalam artian dari kebudayaan berbeda, misalnya dari negara lain, itu mereka akan memberikan pandangan atau pendapat yang benar-benar baru yang nggak biasanya di kalian dengar. Sehingga ini juga lewat diskusi ini kita bisa nemuin kesempatan yang baru, misalnya peluang untuk pameran atau residensi berikutnya. Jadi menurut saya residensi itu penting sekali untuk seniman. Kalau memang senimannya memang pengen mengembangkan karyanya atau karirnya lewat tahap yang seperti ini. Jadi nggak semua juga mungkin tertarik untuk jalan-jalan atau melihat hal yang baru. Nah, jadi buat siapa sih residensi seni ini? Jadi residensi seni ini bukan cuma buat seni rupa. Saya itu latar belakangnya seni rupa, tapi juga buat bentuk-bentuk seni yang lain lah, katakan. Contoh penyanyi, penyair, penari, peneliti kebudayaan juga, dan seniman-seniman tradisi. Wah, sekarang banyak banget seniman-seniman tradisi yang dibutuhkan atau terbuka peluangnya untuk melakukan residensi seni ini. Jadi teman-teman semua bisa ikut nih residensi seni ini dimanapun. Tentunya ada syarat dan yang harus dipenuhi melalui proses panggilan terbuka biasanya. Tapi juga ada proses melalui undangan. Jadi ada panggilan terbuka atau undangan atau rekomendasi, satu lagi. Kalau teman-teman mau tanya apa nih profesi teman-teman yang berhubungan dengan seni, bisa atau enggak sih saya ikutan residensi seni? Silakan tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan coba jawab itu mungkin atau enggak mungkin menurut sepengalaman saya ya. Oke, sedikit cerita tentang pengalaman saya ikut program residensi seni ya. Saya mulai ikut program residensi seni itu di tahun 2017. Waktu itu saya residensi seni di Stockholm, Swedia. Melalui sebuah program open call atau panggilan terbuka, saya coba apply dan akhirnya diterima proposal saya. Dan saya diundang ke sana untuk berkarya dan berproses di sana. Beberapa negara lain yang pernah saya datangi residensinya atau saya diundang adalah Polandia, Republik Ceko, Jerman, Skotlandia yang sekarang ini saya lagi
berada, Ethiopia dan Korea Selatan. Untuk pengalaman-pengalaman seru waktu di sana saya akan cerita di video-video yang lain, karena video ini khusus untuk menjelaskan apa sih itu residensi seni. Nah, saya berangkat ke negara-negara yang tadi disebut itu tanpa biaya alias gratis, bos. Semua dibayarin dari mulai visa, transportasi lokal, transportasi dari depan rumah saya di Bandung, saya asli Bandung, dan kemudian sampai ke depan rumah di negara-negara yang saya tadi sebut. Jadi kapan lagi ya bisa jalan-jalan gratis dan sambil kerja. Jadi satu lagi, tempat tinggal, biaya hidup, studio untuk bekerja juga gratis. Disediain sama pihak yang mengundang. Nah, ini kan menarik ya, semuanya dibayarin. Terus apa lagi sih? Malah dikasih artis fee atau bayaran. Nah, jadi seru kan? Semuanya dibayarin, jalan-jalan, pergi ke negara-negara lain. Bisa juga main sekalian, pulang bawa uang. Menarik kan? Nah, tapi buat kalian yang punya uang atau mau bayar, ada juga program residensi yang berbayar. Kalau saya sih nggak tertarik, karena kalau bisa gratis kenapa harus bayar ya? Jadi itu mungkin yang saya pikir. Nah, tapi kalau ada yang mau bayar sih silakan, karena ada banyak banget pilihannya. Apa sih hal yang menarik dari residensi yang saya rasain aja, selain tadi tentang berkarya? Saya bisa ketemu teman baru, dan juga saya bisa mengalami kebudayaan sehari-hari di kota-kota yang saya tinggalin. Contohnya kayak pergi ke warung makannya mereka, terus ke tempat-tempat lokal yang mereka pergi, orang-orang lokal, ke bar-bar yang mereka datangin, supermarket, pasar barang-barang bekas, atau tempat-tempat menarik yang mungkin hanya orang lokal doang yang tahu. Karena biasanya kalau tempat-tempat wisata kan mahal ya, kayak di Indonesia juga mahal rata-rata, tapi tempat-tempat kecil dan sederhana yang kehidupan sehari-hari itu yang menarik buat saya. Selain juga saya pergilah ke tempat-tempat yang wisatawan yang umum orang-orang datang. Nah, biasanya residensi seni itu berlangsung 3 bulan, tapi juga ada program yang 1 bulan. Tergantung dari si pihak penyelenggara, tapi biasanya 3 bulan, karena ideal 3 bulan itu ada waktu buat penyesuaian, ada waktu buat berkarya, tapi juga ada waktu buat main. Biasanya nih ya, kegiatan waktu residensi itu, 1, diskusi dengan seniman lokal ataupun seniman undangan yang lain. 2, kita bisa eksperimen, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas di tempat residensinya. Contohnya misalnya studio patung, studio las, studio foto, tempat editing video, terus studio untuk membuat keramik, terus studio tari, studio untuk menulis, semuanya bisa kita pakai dan kita bisa bereksperimen dan berproses di situ. Kita juga biasanya diminta untuk melakukan presentasi publik. Jadi untuk publik-publiknya di kota itu, atau teman-teman seni rupa yang di situ atau seni yang di situ, kita diminta presentasi karya kita, dan mereka pun biasanya pengen tahu. Atau kita bisa jadi akan diundang untuk sebuah pameran di akhir proyeknya. Kita juga sering ada acara makan-makan atau pesta-pesta. Nah, yang lain juga yang mungkin hari-hari ini mungkin mulai jadi penting, itu adalah kemampuan si seniman untuk bekerja dengan komunitas. Contohnya misalnya ada komunitas anak-anak, komunitas disabilitas, komunitas lansia atau mahasiswa ataupun apapun, kita bisa untuk melakukan sebuah kegiatan, antara lain mungkin workshop atau melakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama mereka. Hal ini jadi tambahan penting buat si beberapa program residensi. Nah, mungkin segitu tentang si apa itu residensi. Mungkin teman-teman juga ada yang penasaran tentang syarat apa aja sih yang diperluin buat ikut residensi. Terus apa sih kata kunci di Google kalau mau search, ataupun website apa sih yang nyediain informasi tentang ini. Itu semua ada. Dan juga tips and tricksnya apa sih. Kalau memang mau tahu tentang hal itu, saya akan bikin video lagi nih khusus untuk informasi tentang itu. Jadi teman-teman bisa komen di bawah pertanyaan-pertanyaannya, atau kebingungannya, atau pertanyaan tentang residensi seni. Semoga ini bisa ngebantu teman-teman yang bekerja di bidang seni, seni apapun, buat berkembang dan mau berkunjung ke negara lain seperti apa yang saya lakuin. Dan ini bisa buat semuanya. Jadi sekian dulu ya. Sampai jumpa. Cheers semuanya.